Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelino dari kelompok 9. Beserta rekan saya, Adib dan Etnan, akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Akuntansi Penanaman Dana Bank. Pertama, kami akan membahas kas. Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas bank dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah. Dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lainnya dapat segera dijadikan uang, diperhitungkan juga sebagai kas. Apa itu kas? Kas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Lalu kas itu terdiri dari dua, kas kecil atau petty cash. Petty cash. Kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Lalu ada kas di bank. Kas merupakan uang yang disediakan oleh perusahaan yang membayar berbagai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarnya dengan menggunakan cek. Lalu ada aktiva setara kas. Investasi yang bersifat sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang berarti. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Lalu, apa itu aktiva setara kas? Kas dan setara kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atau perubahan nilai yang signifikan. Lalu tujuan dan ciri-ciri aktiva setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik di dalam setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, dapat digunakan segera sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Lalu di sini ada jenis-jenis aktiva setara kas. Yang pertama ada mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, giro, dan bon kas kecil. Lalu ada kas di bank. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Tujuan penanaman uang kas yang pertama untuk kegiatan operasional, kedua untuk memelihara likuiditas, ketiga untuk menghindari terjadinya over atau under liquid, keempat untuk memanfaatkan kelebihan dana, dan yang kelima untuk pendapatan. Perubahan posisi saldo kas di bank. Pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Kedua, transaksi nasabah melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyetoran kepada atau penarik dari rekening bank yang bersangkutan di BI. Keempat, penggunaan untuk transaksi internal bank, misalnya untuk kas kecil, pembayaran biaya operasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Giro BI. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing transfer. Transaksi Giro BI. Transaksi yang berkaitan dengan Giro BI: 1. Transaksi clearing, 2. Pemindah bukuan, 3. Pengambilan, 4. Penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Contoh soal, Nyonya Esti menyerahkan cek giro Bank PTC sebesar 10 juta rupiah untuk disetorkan kepada rekening gironya di Bank Surabaya. Di Bank Indonesia, gironya dimasukkan ke dalam debit yaitu 10 juta dan market clearingnya terdapat di kredit dengan 10 juta.
Pada waktu clearing berhasil, di debita market clearingnya sebesar 10 juta rupiah. Giro istinya dikredit sebesar 10 juta rupiah. Contoh soal tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil tunai dan BI Malang sebesar 400 juta rupiah. Pemasukan pada kas debit yaitu 400 juta rupiah. Giro BI dikredit sebesar 400 juta rupiah. Tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang nyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 200 juta rupiah. Giro BI pada debit sebesar 200 juta rupiah. Kas pada kredit sebesar 200 juta rupiah. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harusnya dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Etnan. Selanjutnya, ada jenis-jenis giro wajib minimum. Yang pertama itu giro wajib minimum premier. GWM premier merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Sebaliknya, untuk mengerem penyaluran kredit perbankan apabila dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank. Yang kedua, giro wajib minimum sekunder. GWM sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara. Yang ketiga, giro wajib minimum LFR. GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank, atau LFR adalah simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral sebesar persentase tertentu, yang dihitungkan berdasarkan selisih antara relasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan BI. Lalu dana pihak pada bank. Dana pihak pertama itu ada modal di store, agio saham, dan laba ditahan. Dana pihak kedua ada pinjaman BI, repurchase agreement, pinjaman antar bank. Dan dana pihak ketiga ada giro nasabah, simpanan berjangka, tabungan, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.